Saudara-saudari sekalian, buat yang tidak kenal, nama saya Romo Leo Adrianus. Saya baru saja ditabiskan tanggal 19 Juni yang lalu di Prancis. Saya tugas di Keuskupan Digne-les-Bains, itu daerah selatan Prancis, di utaranya Marseille. Kalau lihat kira-kira di mana. Tuhan Yesus bilang pada kita, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ini kalau di Perancis ini benar-benar kelihatan. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan masalah ini. Dan semoga tidak pernah kelihatan. Tapi sekarang di Perancis, krisis panggilannya sebagai imam itu, saya bilang udah jauh lebih parah daripada krisis minyak goreng yang beberapa minggu yang lalu di Prancis sampai di supermarket kosong semua, satu negara panik, tapi kalau nggak ada pastor, udah nggak ada yang panik lagi. Itu di Prancis udah banyak keuskupan yang sudah puluhan tahun sudah tidak pernah menabiskan romo lagi. Umur rata-rata pastor berapa tahun lalu di sana itu 76 tahun. Umur pensiun pastor 75 tahun. Di daerah barat Prancis itu umur rata-rata bisa udah lebih dari 80 tahun. Sudah tidak ada panggilan sama sekali. Jadi sekarang pastor import dari Afrika dan ada beberapa dari Asia juga. Tapi ya susah, ya kan? Soalnya budayanya kan beda. Orang Afrika bukan orang Prancis. Orang Asia bukan orang Prancis. Tapi emang di Prancisnya sudah dikit sekali. Kita bisa bertanya, masalahnya itu apa? Kalau di pekerjaan-pekerjaan lain yang di dunia, kita lihat hukum demand and supply yang di ekonomi itu masih berjalan. Ya kan? Begitu ada yang demand, permintaannya, penawarannya naik. Ya kan? Kita nggak usah sampai berdoa, Tuhan, aduh Tuhan ini paroki Kelapa Gading kekurangan restoran bakmi, itu sudah nggak perlu. Begitu ada yang suka bakmi, pasti ada aja yang bikin restoran bakmi. Tapi kenapa pastor itu bukan seperti itu? Ini apakah Tuhannya yang pelit, yang tidak mengirim panggilan, atau kitanya yang pelit? Tuhan Yesus bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Biarpun banyak yang dipanggil. Karena mungkin hanya sedikit yang memilih Tuhan, biarpun dipanggil. Menurut saya, dari pengalaman saya di Prancis, yang sekarang imannya sudah hampir hilang, masalah panggilan ini, nomor satu, masalah dari hati kita, dan masalah dari pikiran juga. Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Kita bisa lihat, baru minyak goreng hilang udah pada panik semua. Tapi Tuhan udah gak dia mikirin. Saya pikir, ini kalau di paroki, saya bilang, ini saya pastor baru. Saya udah gak usah bagi ekaristi lagi pas misa. Saya kasih kamu duit aja. Mau berapa? 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Berapa yang mau datang ke gereja? Sampai orang pindah mungkin di paroki kita. Gereja sampai harus dirobohkan, bikin yang lebih besar lagi. Kalau emang Tuhannya duit, ya emang carinya itu. Karena hatinya di situ. Ya kan? Tapi apakah hati kita sudah menemukan sesuatu harta yang tidak bisa dibayar sama duit? Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi 2 tuan. Tuhan dan mamon, uang. Udah gitu, masalahnya juga bukan sekedar masalah di hati, tapi masalah di pikiran. Jadi kita tuh banyak kekurangan. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Waktu saya kecil, saya besarnya di paroki sini ya, sampai 18 tahun. Saya misa tiap minggu. Pas saya udah pindah ke Amerika,
Jadi saya tinggal 11 tahun di Amerika, saya 13 tahun di Prancis. Pas saya pindah ke Amerika, di universitas saya 9 tahun, saya sudah ngajar di universitas, itu tiap minggu saya ke gereja juga. Tapi bisa dibilang saya ke gereja karena saya hormat sama Tuhan. Saya tidak ngerti apa-apa, misa itu apaan, ekaristi itu apaan, tapi saya hormat dan saya tetap ke gereja. Tapi itu tidak cukup. Ya. Gereja mengajarkan bahwa perayaan ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani kita. Sumber dan puncak. Tapi sebagian besar dari kita susah gitu. Melihat gimana sih misa itu jadi sumber dan puncak hidup saya. Kita biasa misa minggu, ya mungkin gara-gara Tuhan minta saya misa hari Minggu supaya saya nggak dosa. Ya udah, pikirannya selama misa, entar habis misa makannya apa ya? Saya ingin mengutip Mother Teresa, pendirinya Missionaries of Charity di Calcutta di India. Dia di setiap sakristinya dikasih papan kecil, ditulis dalam bahasa Inggris, Priest of God, Imam Allah, rayakanlah misa ini seperti ini misa pertamamu, misa terakhirmu, dan satu-satunya misamu. Dan ini menurut saya, kalau Mother Teresa minta itu dari pastor-pastornya, pasti juga karena dia berusaha menghidupi setiap misa seperti itu. Jadi nasihat Mother Teresa itu berlaku bukan hanya untuk kami, para imam, tapi buat kalian semua, buat kita semua. Tapi itu juga susah dimengerti. Bagaimana menghidupi misa seperti ini, misa pertama, terakhir, dan satu-satunya kita. Sebelum komuni, ya, pastornya mengangkat piala sama hostinya, Tuhan Yesus, bilang, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Itu diambil dari kitab Wahyu, bab 19, tapi itu kurang satu kata, ya, kata yang sangat penting. Kalau di terjemahan Prancis lengkap. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi misa itu perkawinan anak domba. Anak domba itu siapa? Tuhan Yesus. Pengantinnya siapa? Ya, gereja. Gereja itu siapa? Ya kita semua. Tapi masalahnya kita itu tidak sadar bahwa kita datang sebagai misa itu sebagai mempelai perempuannya, sebagai pengantinnya Tuhan Yesus. Jadi seolah-olah misalnya ada perkawinan, pengantinnya datang tapi nggak sadar bahwa ini acara untuk dia, malah bosen, malah mikirnya, musiknya itu kayak gimana, homilinya itu kayak gimana, ini pastor ngomongnya kelamaan, bikin bosen, jadi pengen tidur. Dan Tuhan Yesusnya yang paling penting itu udah dilupakan. Tapi bagaimana kita bisa mulai mengerti betapa berharganya sakramen Ekaristi ini? Karena Tuhan memanggil kita sebagai imam itu untuk apa? Untuk merayakan Ekaristi. Sumber dan puncak dari semua sakramen yang lainnya. Ya kan? Jadi misalnya Ekaristinya itu kita tidak mengerti, harganya itu seperti apa, ya udah itu yang lain juga bakal hilang. Ini saya ingin kutip dari kitab dari Injil Matius. Yesus bilang, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sekarang saya bacakan dari Injil Santo Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca itu bersama, Injil Matius, Injil Yohanes, kita lihat pedagangnya itu siapa? Yang mencari mutiara? Tuhan. Mutiaranya itu siapa? Kita. Dan Tuhan memberikan semua yang dia punya, anak tunggalnya, untuk kita. Jadi pertama-tama harus sadar bahwa dalam misa ini, Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-lakinya, memberikan dirinya untuk kita. Kita ini mutiara yang sangat berharga di mata dia. Nah sekarang jadi, kalau perkawinan itu kan dua-duanya harus bilang iya. Nggak bisa satu aja, yang satu mungkin. Harus dua-duanya iya. Ya, masalahnya apakah Tuhan Yesus itu mutiara berharga yang buat kita, supaya kita benar-benar bisa memberikan diri kita untuk dia, seperti dia memberikan dirinya untuk kita? Mungkin belum, tapi kita tahu kita dipanggil untuk itu. Jadi marilah kita berdoa, minta sama Tuhan supaya membuka mata kita, supaya kita melihat bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan, supaya hati kita itu menjadi milik Tuhan. Ya, dan itu di kartu-kartu yang udah dibagiin mungkin ya, yang souvenir dari tabisannya itu, kan ditanya, apakah yang kamu cari? Itu pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama untuk kita semua. Kamu cari apa? Dan setiap orang tuh jawabannya sama. Saya ingin bahagia. Bahagia itu apa? Sumber kebahagiaan kita itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Dan seseorang itu namanya Tuhan Yesus. Tapi masalah itu nggak jelas buat kita. Seperti mutiara itu yang terpendam atau emas yang terpendam, harus digali. Ya. Tapi ya udah. Saya cuman bilang, mintalah sama Tuhan berkat itu, supaya kita bisa mengikuti misa, benar-benar sebagai pengantinnya Tuhan Yesus, supaya misa ini benar-benar menjadi perkawinan antara jiwa kita dan Tuhan. Dan dengan begitu kita mengerti apa yang Mother Teresa itu bilang. Yang pertama, yang terakhir, dan satu-satunya. Soalnya kalau kita kawin sama satu orang, itu perkawinan yang pertama, yang terakhir, dan satu-satunya. Makanya kita ngerti misa itu apa. Dan kalau kita mengerti Ekaristi itu harganya seberapa, yang tidak ternilai, dan cinta akan Ekaristi akan tumbuh, dan mungkin juga semoga banyak orang yang semakin mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi imam. Amin. Kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Pastor RD Leo Adrianus secara singkat tentang hidup panggilannya. Kami persilahkan, terima kasih. Ini singkat saja ya. Ya, nama saya Leo Adrianus, saya besarnya di Jakarta, sampai umur 18 tahun di Indonesia, di Canisius sekolahnya. Udah gitu, saya pergi ke Amerika, dan di sana belajar International Business dan Economic Geography. Saya 9 tahun di universitas, University at Buffalo, itu daerah baratnya New York, di dekat Niagara Falls. Nah, 9 tahun saya di universitas, saya ngajar 3 tahun, dan waktu itu saya sedang menyelesaikan S3 saya. Dan adik saya itu yang dipanggil lebih dulu dari saya, setahun sebelum saya. Dan setelah itu saya yang dipanggil. Ini menjelaskannya juga lumayan susah. Tapi maksudnya saya dulu waktu keluar dari Indonesia itu belum terima sakramen Krisma. Jadi pas
adik saya itu mau masuk ke biara, kan dia harus sakramen krisma dulu. Udah gitu saya juga mikir, ya kok gitu saya sekalian aja. Ntar kalau misalnya saya mau kawin gitu kan juga harus krisma juga. Ya udah sekalian. Dan jadi pastornya ngasih saya sama adik saya juga itu katekismus gereja Katolik yang tebelnya segitu. Itu dipelajarin semuanya. Tapi berkat itu saya jadi tahu banyak hal tentang iman yang saya tidak tahu dan terutama tentang sakramen Ekaristi. Karena untuk saya sampai saat itu Ekaristi itu hanya seperti sesuatu yang suci, ya, tubuh Kristus. Itu apaan tubuh Kristus? Tapi kalau kita belajar di katekismus ternyata Ekaristi itu bukannya sesuatu, itu seseorang, itu Tuhan Yesus yang hadir. Ya, jadi kalau kita mulai sadar bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam sakramen Ekaristi itu, ya jadi kita tidak bisa bersingkap seperti sebelumnya. Begitu saya pas dipanggil, saya inginnya masuk ke ordo yang kontemplatif. Saya masuk komunitas Santo Yohanes di Amerika. Komunitasnya ini ada hidup kontemplatifnya, ya. Jadi kita boleh berbicara bebas itu seminggu 2 kali kira-kira. Sisanya hening. Banyak kerjaan tapi nggak boleh ngobrol. Udah gitu saya dipindah ke Perancis karena rumah induknya di Perancis. Jadi tahun 2009 saya pergi ke Perancis, harus langsung belajar bahasa Perancis. Untungnya Tuhan memberikan berkat supaya saya belajarnya cepat dan supaya nggak terlalu stres. Soalnya kalau nggak lumayan susah. Soalnya saya datang di Perancis itu bulan Juli, bulan Septembernya itu kelas sudah mulai semua bahasa Perancis kan. Jadi saya kalau dalam sebulan 2 bulan itu saya masih belum belajar ya itu bakal susah sekali hidupnya. Tapi Tuhan kasih berkat, jadi saya belajar dengan cepat. Ya udah, dan itu jadi saya teruskan lagi hidup membiara 10 tahun. 2 tahun di Amerika, 8 tahun di Prancis. Terakhirnya itu tahun 2017 di ordonya saya itu udah banyak masalah juga ya sama kayak ordo-ordo yang lain juga. Dan pada saat itu saya juga mulai merasa terpanggil karena saya sudah melayani di paroki selama 5 tahun di desa. Saya mulai merasa terpanggil juga, mungkin ini Tuhan mau saya masuk di keuskupan di sana. Jadi yaudah, saya serahkan semua ke Tuhan Yesus. Saya serahkan semua ke Bapak Uskupnya, ini mau masuk di sini atau enggak gitu kan. Dari sayanya sendiri, saya tidak pernah merasa terpanggil menjadi imam. Ya, jadi maksudnya saya dipanggil Tuhan Yesus untuk memberikan diri kepada Dia. Kalau Tuhan mau menjadi imam, saya mau jadi imam. Kalau Tuhan tidak mau saya jadi imam, saya tidak mau jadi imam. Jadi saya benar-benar dari segi itu saya tidak mencari mau jadi ini, mau jadi itu. Ya udah, setelah itu saya masuk di keuskupan di Prancis. Keuskupan ini keuskupan desa ya. Jadi orangnya nggak banyak, pasturnya itu paling satu keuskupan cuman waktu itu paling sekitar 20-an. Gitu. Satu pastur tuh bisa megang di Prancis yang di desa-desa. Satu pastor tuh bisa megang kira-kira 40 paroki. Antara-antara sekitar 20 sampai 40, mungkin lebih. Jadi luas sekali, tapi udah tidak ada umat. Gitu. Kalau gereja minggu, misalnya ada 15, itu udah banyak sekali. Ya. Jadi intinya emang kita dikirim ke sana untuk evangelisasi sebagai misioneri juga. Dan hidupnya emang lebih susah di sana, soalnya kan di gereja udah nggak ada orang, udah nggak ada umat, udah nggak ada uang. Bangunan itu gereja udah disita pemerintah semua, bukan punya gereja. Gereja-gereja itu bangunan bukan punya gereja ya. Pasturan pun bukan punya gereja. Gitu. Tapi emang seperti itu. Dan makanya Tuhan panggil saya di sana, yaudah saya senang. Dari itu saya dikirim 3 tahun sama uskupnya untuk menyelesaikan teologi di seminari di Ars. Ars itu di dekat Lyon, itu tempatnya Santo Yohanes Maria Vianney
yang menjadi santo patronnya semua pastor-pastor sedunia, dan saya senang sekali bisa seminari di sana. Soalnya di desa, saya lebih senang di desa daripada di kota. Tamannya 6 hektar, banyak bunga-bunga semua. Dan gitu di atas altarnya ada tubuhnya Santo Yohanes Maria Vianney yang masih utuh. Dan itu membantu juga buat berdoa. Jadi saya senang sekali. Udah gitu saya ditabiskan sebagai diakon tahun lalu. Udah gitu saya dikirim ke paroki yang namanya Manosk. Manosk itu paroki yang paling selatan di keuskupan saya, itu paroki yang paling besar. Dan di situ memang sibuk sekali. Jadi maksudnya kita masih banyak pembaptisan, banyak perkawinan, pemakaman itu kadang bisa sampai 40 per bulan. Jadi masih kita sibuk sekali di sana. Ya tapi emang jarang, maksudnya paroki-paroki yang seperti itu tuh cuma ada 1-2 doang di dalam satu keuskupan. Sisanya tuh udah 0. Jadi pastor hidup sendiri, udah tidak ada umat. Tapi memang Tuhan Yesus menyuruh kita, mengirim kita ke sana supaya kita bisa memberikan contoh yang baik dan menarik orang kebalik untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu uskupnya nyuruh Santo Yohanes Maria Vianney jadi pastor di Ars, dia bilang, ini di paroki kamu tidak banyak cinta Tuhan, tapi kamu akan menaruh cinta Tuhan di dalam paroki ini. Itu memang misi kita. Ya, dan sekarang saya sama uskupnya, ini sekarang kita lagi nggak ada uskupnya habis dicolong sama Nice. Nice itu keuskupan yang besar sekali di Perancis, jadi kita masih nunggu uskup mungkin berapa bulan lagi. Tapi waktu sebelum dia pergi, dia sudah namakan saya di paroki yang besar ini. Yaudah, jadi saya senang bisa terus di sana, soalnya sebagai pastor muda, lebih gampang di paroki yang sibuk supaya belajar lebih cepat. Kalau di paroki di desa itu belajarnya nggak ada kegiatan, belajarnya bisa lama. Tapi semoga kalau Tuhan berkenan suatu hari saya bisa dikirim lagi di desa, soalnya saya lebih senang di desa daripada di kota. Terima kasih. Romo manggil adik saya supaya memperkenalkan diri sebentar. Selamat siang, nama saya Romo Edwin, saya ditabiskan 2013, dulu misa perdana di sini juga 2013, senang bisa balik ke sini. Saya tinggalnya sekarang di Amerika, Ordo Dominikan, saya pastor ketua di paroki di Amerika, di Louisville, Kentucky. Panggilan saya juga mirip dengan Romo Leo, saya yang pertama yang masuk dulu, merasa dipanggil dengan Tuhan, makin baca-baca buku, mengerti tentang imannya, makin tertarik. Jadi komit masuk di sono, ketemu Ordo Dominikan, jadi join di Amerika di sono. Saya sudah, itu tahun 2006 waktu saya masuk, jadi saya sudah 16 tahun dengan Dominikan, sebagai pastor sudah 9 tahun juga. Saya adiknya Leo, tapi saya masuk duluan dan saya senang bisa melihat dia juga mengalami hal yang sama juga, komitmen ke Tuhan untuk ingin memberi hati ke Tuhan. Kalau ada satu pesan saya untuk mengenai panggilan, terutama untuk orang tua dan juga untuk orang-orang yang merasa terpanggil untuk membakti kepada Tuhan. Nomor satu, jangan takut. Tuhan mencari di kita adalah hati yang besar. Dia ingin kebesaran hati. Kita yang bisa memberi untuk Dia. Dan saya bisa lihat kalau kita berani memberi, kita tidak takut memberi untuk Tuhan. Apa memberi anak kita atau memberi diri sendiri untuk Tuhan. Tuhan akan memberi kita 100 kali yang lebih banyak. Berkat yang luar biasa. Kita bisa lihat sendiri di keluarga. Saya bisa lihat di keluarga saya. Leo ini, ibu saya, Pak Sanjaya, almarhum, meninggal 2 tahun yang lalu. Kita bisa lihat berkat yang luar biasa di hidup kita karena kita tidak takut memberi diri kita, memberi anaknya untuk Tuhan. Jadi saya encourage untuk semua yang mikir-mikir mungkin dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan, jangan takut. Tuhan
He's never outdone in generosity. Dia akan selalu memberi lebih banyak apa yang kita bisa beri ke dia. Terima kasih. Romadi kita perkenalkan enggak? Ya, mau kita perkenalkan Romadi. Silahkan Romo. Kita lengkapi ya biar Romo Adi ini teman sangkat saya di Canisius. Selamat siang semuanya, saya Romo Adi, saya putra paroki Santo Yohanes Bosco dari paroki Danau Sunter. Saya teman satu angkatan dengan Romo Leo, dan saya ditabis sama-sama tanggalnya dengan Romo Edwin, 24 Mei 2013. Dan selama 9 tahun saya tugas di Pulau Sumba, NTT. Kami ada sekolah, BLK, dan seminari tinggi di sana, aspiran dan prenovis. Ya, sekian, terima kasih. Masih ada satu lagi, karena yang satu ini putra paroki Ibu Bapak, biar saya panggil lagi saja. Silakan Romo Budi. Profesiat Romo Leo, Romo Edwin, Mama Esther, putra mereka yang diberikan seperti dikatakan Romo Edwin yang terbaik. Mempunyai 2 orang anak dipersembahkan untuk Tuhan. Saya putra pertama dari Papa dan Mama Supartono yang 22 tahun yang lalu ditabiskan 2000 di paroki ini. Saya bersyukur bisa bertugas dan bersama-sama dengan Romo muda dari paroki ini juga. Romo Hendar, terima kasih. Apalagi Romo Suto, opa saya, eyang saya. Saat saya masih kecil, Romo sudah jadi Romo. Ketika frater, masih Romo di sini. Ketika jadi pastor, tetap di sini juga. Lalu ketika saya sudah berpindah-pindah 3, 4, 5 kali, Romo Suto masih mendampingi kita. Tepuk tangan dong untuk Romo Suto, luar biasa. Terima kasih Romo. Ya, mungkin ada yang lupa, Romo Suto ini tanggal 2 Juli kemarin merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-59 tahun. Saya kira saya tidak perlu banyak bicara. Anda semua mengenal saya dari permulaan paroki ini berdiri. Semoga penyertaan saya berarti. Dan kemarin saya sudah minta maaf kalau saya kurang melayani dengan baik bagi Anda semua. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatian terhadap diri saya. Yang untung saya bukan dari Bangka. Kalau dari Bangka saya terus menjadi tua Bangka. Terima kasih. Sekarang mari kita persiapkan diri, kita berdiri untuk menerima berkat perdana dari Romo Leo. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.